izinkan kami untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Fikri Hidayat. Saya Ahmad. Saya Dimawati Hidayatullah. Saya Ketut Pilihan Abdi. Saya Natania Aidia Labrida. Saya Siti Fatima. Saya Ahmad Sekisu. Saya Subi Hidayat. Saya akan membahas tentang sejarah hukum Archimedes. Mengapa kapal-kapal pesiar yang terbuat dari logam berat dapat terapung di perairan? Mengapa balon udara bisa terbang tinggi dengan membawa beban yang berat? Seorang ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes menemukan bahwa benda-benda yang tercelup dalam air seolah-olah kehilangan beratnya. Hal ini karena air memberikan gaya ke atas yang menopang benda secara keseluruhan. Suatu benda yang dicelupkan dalam zat cair mendapat gaya ke atas sehingga benda kehilangan sebagian beratnya. Gaya ke atas ini disebut sebagai gaya apung, yaitu suatu gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda. Munculnya gaya apung adalah konsekuensi dari tekanan zat cair yang meningkat dengan kedalaman. Dengan demikian, berlaku gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda dalam zat cair. Bagaimana Archimedes menemukan hukumnya? Pertama, sebaiknya kita memahami arti dari volume air yang dipindahkan. Jika kita celupkan batu ke dalam sebuah bejana berisi air, permukaan air akan naik seperti pada contoh gambar pertama. Ini karena batu menggantikan volume air. Jika batu Anda celupkan pada bejana yang penuh berisi air, sebagian air akan tumpah dari bejana seperti pada contoh gambar kedua. Volume air tumpah yang ditampung tetap sama dengan volume batu yang menggantikan air. Dari sinilah Archimedes menemukan hukumnya, yaitu hukum Archimedes. Gaya apung yang bekerja pada suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Fikri Sarjan. Saya akan menjelaskan penurunan hukum Archimedes. Apakah penyebab munculnya gaya apung yang dikerjakan oleh suatu fluida kepada benda yang tercelup pada fluida? Ternyata gaya apung ini muncul karena selisih antara gaya hidrostatis yang dikerjakan fluida terhadap permukaan bawah dengan permukaan atas benda. Gaya apung terjadi karena makin dalam zat cair, makin besar tekanan hidrostatisnya. Ini menyebabkan tekanan pada bagian bawah benda lebih besar daripada bagian atasnya. Saya akan memberikan contoh perhitungan gaya apung pada silinder. Sebuah silinder dicelupkan seluruhnya ke dalam cairan. Tekanan di atas tergantung kepada kedalaman H1 dan tekanan di bawah tergantung ke dalam tekanan A2.
Karena H2 lebih besar daripada H1, maka gaya dari bawah lebih besar. Dan adapun rumus gaya apung yaitu massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali volume fluida yang dipindahkan. Sekian. Baik, saya Andi Muhammad Hidayatullah dan saya akan membahas materi mengapung, melayang, dan tenggelam. Pada hukum Archimedes, bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Saya akan membahas yang pertama, benda tenggelam. Benda disebut tenggelam dalam cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Pada benda yang tenggelam terdapat 3 gaya, yaitu W atau sama dengan gaya berat benda, Fa sama dengan gaya atau gaya Archimedes, dan N yang merupakan gaya normal. Dalam keadaan seimbang, maka W atau gaya berat benda sama dengan N plus Fa, sehingga W lebih besar daripada Fa atau gaya berat benda lebih besar daripada gaya Archimedes itu. Dan diuraikan menjadi rumus W, yaitu M kali G atau massa kali gravitasi lebih besar daripada rho cair, atau massa jenis benda cair itu dikali PB dikali G. Yang kedua, benda melayang. Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair di atas dasar tempat zat cair itu berada. Pada benda melayang terdapat 2 gaya, yaitu yang pertama Fa dan yang kedua W. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan Fa. Sedangkan pada benda tenggelam tadi, W lebih besar daripada Fa. Dan pada benda melayang, W sama dengan Fa. Jika diuraikan, maka rho V dikali V B dikali G sama dengan V atau massa jenis benda cair dikali V B dikali G. Dan intinya yaitu rho B sama dengan rho cair. Dan selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, benda terapung. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair, seperti gambar pada datar. Pada benda terapung terdapat 2 gaya, yaitu pertama Fa dan yang kedua W. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan Fa dan diuraikan menjadi rho B dikali PB dikali G sama dengan rho cair dikali V2 dikali G, menjadi rho B dikali PB sama dengan rho cair dikali V2, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus pada benda terapung yaitu rho cair lebih kecil dari rho B lebih kecil dari rho cair, sehingga Fa lebih kecil daripada W. Berikut saya akan menjelaskan
penerapan hukum Archimedes. Yang pertama itu penerapan hukum Archimedes untuk menentukan massa jenis benda. Kalau benda sama dengan massa per volume benda sama dengan massa per volume air. Perlu diingat hukum Archimedes tentang volume benda sama dengan volume air. Yang kedua itu penerapan hukum Archimedes dalam bidang teknik. Penerapan hukum Archimedes dapat dijumpai dalam berbagai peralatan dari yang sederhana sampai yang canggih. Contohnya hidrometer, kapal laut, kapal selam, galangan kapal, balon udara, dan jembatan ponton. Kita masuk di A, hidrometer. Hidrometer merupakan alat untuk mengukur berat jenis atau massa jenis zat cair. Jika hidrometer dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian alat tersebut akan tenggelam. Makin besar massa jenis zat cair, maka makin sedikit pula bagian hidrometer yang tenggelam. Hidrometer banyak digunakan untuk mengetahui besaran kandungan air pada bir ataupun susu. Hidrometer terbuat dari tabung kaca supaya tabung kaca terapung tegak dalam zat cair. Bagian bawah tabung dibebani dengan butiran timbang. Diameter bagian bawah tabung kaca dibuat lebih besar supaya volume zat cair yang dipindahkan hidrometer lebih besar. Dengan demikian dihasilkan gaya ke atas yang lebih besar dan hidrometer dapat mengapung di dalam zat cair. Tangkai tabung kaca hidrometer didesain supaya perubahan kecil dalam berat benda yang dipindahkan sama artinya dengan perubahan kecil dalam massa jenis zat cair, menghasilkan perubahan besar pada kedalaman tangkai yang tercelup di dalam zat cair. Artinya perbedaan pembacaan pada skala untuk berbagai jenis zat cair menjadi lebih jelas. Oke, saya Natania akan menjelaskan di poin B jembatan ponton. Jembatan ponton adalah kumpulan drum-drum kosong yang berjajar sehingga menyerupai jembatan. Jembatan ponton merupakan jembatan yang dibuat berdasarkan prinsip benda rapuh. Drum-drum tersebut harus tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Jembatan ponton digunakan untuk keperluan darurat. Apabila air pasang, jembatan naik. Jika air surut, maka jembatan turun. Jadi tinggi rendahnya jembatan mengikuti pasang surutnya air. Saya Fatima akan membacakan poin C, yaitu kapal laut. Pada saat kalian meletakkan sepotong besi pada bejan berisi air, besi akan tenggelam. Namun, mengapa kapal laut yang massanya sangat besar tidak tenggelam? Dan bagaimana konsep fisika dapat menjelaskannya? Agar kapal laut tidak tenggelam, badan kapal harus dibuat berongga. Hal ini bertujuan agar volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi lebih besar. Berdasarkan persamaan besarnya, gaya apung sebanding dengan volume zat cair yang dipindahkan, sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung ini yang mampu melawan berat
kapal sehingga kapal tetap dapat mengapung di permukaan laut. Saya Shoki, saya akan membahas poin 4. Kapal selam dan gerangan kapal. Pada dasarnya, prinsip kerja kapal selam dan gerangan kapal yang sama. Jika kapal akan menyelam, maka air laut dimasukkan ke dalam ruang cadangan sehingga berat kapal bertambah. Pengaturan banyaknya sedikitnya air laut yang dimasukkan menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman yang dikehendaki. Jika akan mengapung, maka air laut dikeluarkan dari ruang cadangan. Berdasarkan konsep tekanan hidrostatis, kapal selam mempunyai batasan tertentu dalam menyelam. Jika kapal menyelam terlalu dalam, maka kapal bisa hancur karena tekanan hidrostatisnya terlalu besar. Untuk memperbaiki kerusakan kapal bagian bawah, digunakan gerangan kapal. Jika kapal akan diperbaiki, gerangan kapal ditenggelamkan dan kapal dimasukkan. Setelah itu, gerangan diapungkan. Gerangan ditenggelamkan dan diapungkan dengan cara memasukkan dan mengeluarkan air laut pada ruang cadangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Bagusnya sih. Hah? Ya, bagus. Enak kayak jelek. Dibawa bagus. Jadi bagaimana? Abina baku bahinya air dan Gua tut, gua pamit. Di mana-mana aja saya sini, Man. Kasih di belakang lagi kapan? Sini pula itu. Kalau mau ke di belakang lagi ketua. Oh iya betul. Cepat-cepat, Kim. Ah! Kenapa bukan di atasnya?